SBY menyebut ada perang antara dua negara tersebut sampai di luar kendali, maka dunia benar-benar berada dalam ambang kehancuran. SBY menyebut ada 5 tokoh kuat yang memegang kendali atas masa depan dunia. 2 diantaranya yaitu ada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan juga pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sementara 3 lainnya yang terkuat adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping. Menurut SBY, langkah yang diambil oleh 5 tokoh papan atas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap nasib dunia ke depannya. Jika salah langkah sedikit, bisa saja menyebabkan kematian dahsyat bagi bangsa dan juga negara. Menurut mantan Presiden Republik Indonesia itu, Perang Dunia Ketiga masih memiliki peluang untuk dapat dicegah. Namun hal tersebut tergantung dengan kebijakan dan kejernihan hati hingga pikiran 5 orang kuat tersebut. Lebih lanjut, SBY berharap agar 5 lagi terkuat di dunia itu tidak salah atau tidak melakukan miscalculation atau salah hitung dalam mengambil langkah ke depannya. Tulisan pendek beliau telah memantik kewaspadaan. Walau saat ini kampanye gencatan senjata tengah digaungkan, namun sangat mungkin saja terjadi bahwa keputusan-keputusan besar benar-benar akan dilahirkan dari setiap pemimpin setiap negara merespon gejolak geopolitik yang terus berubah, terlebih negara-negara adidaya. Ketika sebuah insiden besar terjadi, maka keputusan cepat harus benar-benar dilakukan. Apapun situasinya dan bagaimanapun kondisinya, entah itu menguntungkan sepihak, membela ideologi, membela masa depan bangsa, oportunis, atau siasat lainnya, pemimpin harus siap mengeluarkan keputusan besar. Oleh karenanya, di tengah ramainya dunia, dengan ketegangan geopolitik dan pergerakan senyap yang dilakukan setiap negara dalam memilah dan menimbang kekuatan para aktor perang, maka siasat mencari keuntungan pasti dilakukan. Namun, tahukah kalian bahwa ada satu teori yang mendukung bagaimana sosok pemimpin harus memiliki seni dalam memimpin? Manipulatif, cerdik, penuh siasat, dan bahkan banyak yang bertabrakan dengan nilai moralitas. Terdengar bertentangan memang, tapi begitulah fakta teori yang bernas itu dilahirkan dan menjadi satu kiblat pemimpin-pemimpin besar dari abad pencerahan Eropa hingga saat ini. Untuk itu, kali ini kita akan mempelajari semua itu dalam ruang filsafat, pragmatisme Machiavellian. Pernahkah kamu mendengar istilah Machiavellianisme? Sebuah kata yang terkesan licik, penuh siasat dan manipulasi. Tapi apa sebenarnya artinya? Machiavellianisme adalah sebuah gagasan dari Niccolò Machiavelli, seorang filsuf politik, penulis, diplomat, dan negarawan dari Italia yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Politik Modern. Ia lahir di Florence pada masa Renaissance, di tengah pergolakan politik Italia yang penuh intrik dan perebutan kekuasaan antar negara kota seperti Firenze, Roma, dan Milan, serta ancaman dari Prancis dan Spanyol. Machiavelli adalah orang pertama yang menulis politik secara realistik, bukan idealistik. Ia memandang kekuasaan apa adanya, bukan soal moral, tapi soal strategi, kekuatan, dan kelangsungan kekuasaan. Ia telah menulis karya terkenal seperti The Prince atau Il Principe tahun 1513, sebuah buku pendek yang jadi ikon, menjelaskan bagaimana seorang pemimpin bisa dan harus memanipulasi, menipu, bahkan menggunakan kekerasan demi stabilitas dan kekuasaan. Kemudian, Discourses on Livy tahun 1517 berisi pandangan Machiavelli tentang republik yang ideal dengan kebebasan dan hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa Machiavelli bukan hanya mendukung tirani, tapi ingin sistem yang realistis dan bertahan lama. Dan yang monumental, The Art of War tahun 1521, yang menjelaskan pentingnya militer dan bagaimana kekuatan bersenjata menentukan kemerdekaan suatu negara. Di Machiavellianisme atau filsafat pragmatis Machiavellian,
adalah sebuah paham yang berfokus pada seni mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan segala cara, termasuk manipulasi, tipu daya, dan taktik licik, selama itu efektif dan membawa hasil. Lebih jelasnya lagi, ia merupakan pandangan politik dan psikologis yang menganggap bahwa tujuan akhir seperti stabilitas atau kemenangan politik dapat membenarkan cara-cara yang tidak bermoral, seperti berbohong, berkhianat, atau menakut-nakuti. Dalam karya besar ini, Machiavelli menyelipkan banyak sekali kutipan gagasan pikirannya yang menjadi rujukan pemimpin besar. Pada edisi terjemah berbahasa Inggris, kami mengutip beberapa yang menarik dan relevan dengan kondisi geopolitik dunia saat ini. Jauh lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai, karena dari keduanya, salah satu harus disingkirkan. Terdengar membingungkan, namun begitulah faktanya. Menggabungkan citra ditakuti dan dicintai adalah hal yang mustahil terjadi. Cinta sering mengendurkan kepatuhan, sedangkan seorang pemimpin harus memiliki daya kontrol kuat terhadap semua yang dipimpinnya, bahkan juga kontrol atas marwah dirinya bagi pemimpin lainnya. Dan faktanya gejolak revolusi selalu banyak dilahirkan dari pemimpin yang ditakuti. Dalam tindakan semua orang menilai dari hasilnya. Tentu hal ini lumrah terjadi. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan pastilah mendapat pertentangan. Apalagi kebijakan itu adalah sebuah keputusan yang tak lazim seperti biasanya. Namun disinilah seorang pemimpin harus membuktikan diri dan siap bertaruh atas segala hal, antara kebijakan yang berhasil atau justru gagal. Manusia sangat sederhana dan cenderung menuruti kebutuhan sesaat, sehingga seorang penipu akan selalu menemukan orang lain untuk ditipu. Pernyataan Machiavelli ini tentu mendapat kecaman keras. Namun, begitulah sisi pragmatis yang terjadi dalam fakta geopolitik dunia saat ini. Apapun bentuk kedaulatan sebuah negara, seringkali proses naiknya seorang pemimpin selalu tak lepas dari siasat pembuatan narasi kebenaran, apalagi ketika harus menyangkut penggulingan lawan politiknya. Perang tidak dapat dihindari. Perang hanya dapat ditunda demi keuntungan pihak lain. Pernyataan ini semakin radikal, apalagi menyangkut kebijakan seorang pemimpin kepada status dirinya ke dunia luar wilayahnya. Jika perang tidak bisa dihindari, maka menunda hanya menguntungkan musuh. Lebih baik menghadapi konflik di waktu yang menguntungkan. Pernyataan itu juga menyiratkan bahwa menjadi seorang pemimpin, terlebih lagi sebagai pemimpin sebuah negara berdaulat, haruslah siap dengan segala benturan. Tak mungkin sebuah negara tak memihak, sekalipun ia harus menunjukkan sikap netral pada sebuah ketegangan yang terjadi. Namun tetap saja ia telah terhitung dalam kubangan medan ketegangan itu. Di balik segenap kontroversi karya-karyanya, Machiavelli sebetulnya telah mengajarkan betapa penting dunia harus dipandang sebagai realitas yang mengancam. Distopis terdengar, tapi begitulah faktanya. Kewaspadaan harus dipersiapkan dalam keadaan tenang sekalipun.
Semua orang melihat apa yang tampak dari dirimu. Hanya sedikit yang merasakan siapa dirimu sebenarnya. Dalam dunia politik, bermuka dua adalah fakta, namun itulah strategi. Perdamaian juga dibentuk dengan strategi semacam itu, entah semua atau tidak. Menyembunyikan maksud di balik nilai moralitas adalah strategi mengendurkan ketegangan. Bagi Machiavelli, pemimpin kuat selalu paham di mana saat-saat dia harus menjadi sosok yang lembut dan paham saat-saat ia harus menunjukkan sisi dirinya seorang diktator. Dinamisnya suasana ketegangan geopolitik di dunia memang mendorong kebutuhan moralitas digaungkan. Namun selamanya moralitas tak akan lahir jika hanya menggunakan cara-cara yang bermoral. Seorang pemimpin harus pandai mengkalkulasi prioritas. Kapan ia harus memukul dan kapan ia harus merangkul. Bagi Machiavelli, moralitas dinilai dari hasil, bukan melalui niat dan cara. Jika sebuah keputusan amoral seperti berbohong bisa menyelamatkan negara, maka itu dianggap sah dan perlu. Situasi yang mencekam selalu tak memberikan pilihan, dan banyak pilihan kontroversi lahir dari situasi yang tak berpihak. Udah kata adalah sebuah kebaikan untuk tampil penuh belas kasihan, setia, manusiawi, religius, jujur, dan bersikap demikian. Tapi, kecenderungan itu harus disertai dengan kepiawaian membaca situasi. Tak selamanya lawan memahami yang demikian. Secepat kilat harus terjadi adanya penyesuaian yang setimpal. Pemimpin yang ditakuti adalah mereka yang selayaknya bagai rubah dan singa. Cerdik, penuh siasat dan cermat dalam perhitungan. Menduduki tahta kepemimpinan adalah derita yang panjang. Moralitas bisa saja terus dipegang teguh, tapi dunia bagai rimba yang tetap tak bisa dijalani dengan sekedar hukum-hukum moral. Pemimpin harus siap dengan suara pujian dan juga teriakan kritikan yang tajam. Hari ini ia bagai penyelamat, tapi dalam kacamata lain ia adalah pembunuh. Esok hari boleh jadi ia adalah pencuri, tapi suatu saat nanti bisa saja ia adalah seorang pahlawan.